Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala amma ba'du. Terima kasih panitia webinar Zakat from Home. Yang pertama saya sampaikan yang terhormat Profesor Kiai Haji Master Farid Masudi selaku sesepuh dari Basnas ya. Kemudian Bapak Dr. Ismail Ruslan MSI, Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak. Ini saya agak tertawa ini ketika ya ini 3 fakultas benar-benar real ini 3 fakultas kalau di UIN Surabaya ini. Ada Fakultas Adab, ada Fakultas Usuluddin, ada Fakultas Dakwah ini. Jadi di IAIN Pontianak, terima kasih Pak Dekan. Kemudian narasumber serta peserta webinar, khususnya moderator ya. Kemudian kolega kami, Bapak Dr. Halim dari Fakultas Dakwah UIN Surabaya. Alhamdulillah kita bersama dapat berkumpul secara virtual di forum webinar ini. Yang kita bicarakan adalah sesuatu yang sangat aktual. Dalam artian sedang marak-maraknya kita pikirkan bagaimana jalan keluar. Kalau pemerintah sekarang memikirkan bagaimana jalan keluar mengakhiri pandemi, sementara kita tidak berpikir demikian, saat ini kita berpikir jalan keluar akibat dampak pandemi melalui kata kunci zakat. Sehingga temanya adalah ikhtiar normalisasi ekonomi masyarakat lokal di era new normal melalui zakat from home. Yang pertama, kita sama-sama tahu oke siap. Kita sama-sama tahu bahwa COVID yang terjadinya diawali dari kota provinsi Wuhan di China itu kurang lebih bulan Desember yang lalu. Jadi kalau sampai saat ini sudah hampir setengah tahun lebih ya. Dampaknya semula isu ini adalah isu kesehatan. Artinya apa? Yang dipikirkan saat itu bagaimana mengakhiri virus COVID-19 ini dari aspek virusnya itu sendiri, tidak dampak-dampak yang lain. Bahkan saat itu Indonesia kalau kita bisa review, Indonesia sangat percaya diri bahwa tidak akan terkena oleh kedatangan virus itu sendiri, apalagi dampaknya secara mikro. Dengan alasan macam-macam, itu bukan bagian dari kita. Tapi saya boleh katakan karena kita umat Islam yang an-nadhofatu itu minal iman. Kita orang Indonesia yang suasana geografis kita berbeda dengan Wuhan dan seterusnya. Tapi apa boleh dikata, ternyata semula hanya beberapa orang saja dan kita sangat pede sekali waktu itu. Ternyata sekarang sudah unpredictable lagi. Tidak terkontrol lagi jumlahnya. Sampai-sampai pemerintah kuangkalan. Kuangkalan itu bahasa Jawa ya, kuangkalan itu. Tidak mampu mengontrol lagi bagaimana dampak perkembangan COVID itu sendiri maupun bagaimana mengakhiri COVID itu sendiri. Yang kita lihat apa dari sudut pandang ekonomi, makro maupun mikro, kita merasakan. Apa di antara lain adalah PHK yang luar biasa. Kalau di data itu kita sebutkan jutaan ya, secara nasional. PHK itu terjadi jutaan pemutusan hubungan kerja.
baik pada sesi pekerjaan formal maupun informal, apalagi non formal. Saya katakan formal karena di situ ada aturan mainnya secara jelas, kerjanya jamnya juga ada aturan sesinya. Informal ada aturan jelas tapi tidak terlalu mengikat. Non formal ini yang lebih banyak dan tidak dapat terhitung, terdeteksi oleh kita. Dampak-dampak ini tentu saja secara mikroekonomi dapat kita rasakan. Di antara lain apa? Karena penghindaran COVID, memutus rantai perkembangan COVID itu dengan cara physical distancing umpamanya, maka apa yang terjadi? Orang-orang sudah tidak lagi suka keluyuran seperti yang sudah. Orang-orang tidak lagi melakukan mobilisasi diri kepada tempat yang lainnya. Dampak yang berakibatnya tentu saja kalau orang itu, kata orang Jawa, orang itu nek wis metu omah ya mesti metu duwike. Artinya apa? Kita keluar rumah tentu saja ada beberapa hal yang berkaitan dengan ekonomi. Kalau kita tidak keluar rumah, maka tentu saja ada beberapa hal yang akan mempengaruhi ekonomi itu sendiri. Maka banyak sekali fenomena-fenomena di samping PHK juga tutupnya beberapa perusahaan-perusahaan yang semula itu dia memposisikan segmen pasarnya adalah orang-orang yang lalu lalang di jalan, maka menjadi terkunci akibat adanya physical distancing. Kondisi ini diperparah lagi oleh adanya pemerintah yang tidak mampu mengendalikan perkembangan COVID, korban-korban dari COVID ini, pemerintah memutuskan adanya PSBB. PSBB ini lebih lagi membuat ekonomi semakin decline, meluncur ke bawah. Sehingga ada saling tarik ulur antara pemerintah dan dunia usaha. Ini kalau kami laksanakan kata pemerintah, PSBB, memang orang yang terpapar positif akan berkurang, tetapi aspek ekonomi akan terus terjun ke bawah. Jadi sebagai prolog, pemerintah kemudian membuka PSBB dengan niatan kita mempersiapkan new normal. Kita tidak lagi melawan COVID-19, tapi kita harus bersahabat. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus menggunakan protokoler kesehatan dari WHO yang ada 4 poin itu. Kondisi ini pemerintah kemudian membuka PSBB. Apa yang terjadi? Khususnya di Jawa Timur. Jawa Timur ini luar biasa ya, menjadi juara pertama dari orang-orang yang terkena COVID. Semakin hari, semakin hari, semakin hari. Maka sampai sekarang Jawa Timur juara pertama terus ini. Untuk apa demikian? Karena pemerintah sudah tidak mampu lagi. Sehingga mereka, para politisi, para ahli kesehatan merumuskan lagi bagaimana upaya memutus rantai itu. Dia menggunakan teori herd immunity. Herd immunity itu artinya bahasa kasarnya pembiaran. Bahasa Jawa nih, sing kepengin urip, sing kepengin selamat, lakukanlah protokoler kesehatan itu. Sing kepengin terkapar, kepengin mati, ya terserah kamu. Gitu aja. Pemerintah tak kurang-kurangnya kalau kita lihat data dari pemerintah.
Bisa disampaikan di PPT? Ya, pemerintah coba itu 677,20 triliun. Kalau kita tahu bahwa APBN pemerintah tahun 2020 itu adalah semula direncanakan estimasi penerimaan postur APBN dari penerimaan itu 2.233,2 triliun. Penerimaan ini menurun akibat COVID ini menjadi 1,760,9 triliun. Jadi ada penurunan 10%. Kenapa demikian? Ya, dengan adanya COVID ini dampak ekonominya orang bayar pajak tentu saja dia harus diberi keringanan. Orang bayar kredit dia harus diberi restrukturisasi, penundaan. Semula tidak dianggarkan untuk membeli APD, membeli hand sanitizer, membeli disinfektan, dan seluruh sarana prasarana kesehatan sekarang harus dikeluarkan itu. Padahal itu tidak ada dalam RAPBN. Sehingga perlu adanya revisi. Dan revisinya itu di antara lain adalah ada 677,20 triliun untuk biaya penanganan COVID-19. Ini saja masih terus terupdate ya. Terus terupdate. Tidak bisa itu dikatakan kunci, sehingga Bu Sri Mulyani menyatakan APBN ini yang sudah digedok melalui peraturan pemerintah, keputusan presiden akan selalu di-refocusing. Kita semua yang berada di dunia perguruan tinggi, di sana sudah tidak ada lagi biaya-biaya yang semula itu menjadi biaya rutin. Perjalanan dinas kita sudah di-cut sampai 85%. Aktivitas-aktivitas magang yang semula ada pembimbingan, DPL, semuanya menjadi harus nol. Pembelian peralatan-peralatan perkuliahan yang semula ATK itu menjadi pembelanjaan rutin, menjadi lebih minim lagi, karena semuanya serba daring dan serba online. Ini artinya apa? Artinya dana-dana yang sudah ada ini yang semula disusun dalam APBN kemudian diserap masuk menjadi biaya penanganan COVID. Penanganan COVID tidak saja dalam aspek kesehatan tapi juga aspek yang lain. Di sana ada perlindungan sosial. Kita tahu bahwa masyarakat kita masih ada 27 yang berada di bawah garis kemiskinan. Orang-orang ini bekerja untuk saat itu dimakan. Sementara saat itu pekerjaan sudah tidak ada lagi. Biasanya umpamanya jual pecel di depan rumah, sekarang jual pecel itu sudah tidak ada lagi. Sebab pelanggannya mereka lebih safe untuk masak di rumahnya sendiri-sendiri. Kasus ini tidak 1, 2, tapi jutaan. Akhirnya mereka butuh social netting itu. Butuh pengaman jaringan sosial supaya mereka bisa tertangani paling tidak kebutuhan pokok, kebutuhan hidup sehari-harinya. Begitu juga soal UMKM. Dengan adanya PSBB kemarin, UMKM banyak yang kolaps, banyak yang tutup. PSBB padahal di Surabaya sebagai contoh dilakukan hanya 2 kali. 2 kali. 2 kali itu artinya ya hampir 1 bulan ya. 14 kali 14, 28 hari. Itu membuat kota mati Surabaya itu. Bukan saja aktivitas lalu lintas, mobilitas penduduk, tapi juga aktivitas ekonomi. Mal-mal tutup, pertokoan tutup, ojek tutup. Bahkan di Surabaya, mungkin juga di tempat lain, ojek tidak boleh, ojek manusia tidak boleh beroperasi. Taksi boleh jalan, dia harus hanya memuat 1-2 orang saja. Padahal selama ini dia full capacity. Transportasi, juga hal-hal yang lain.
Usaha-usaha ini semuanya harus di-backup oleh pemerintah. Pertanyaannya, kapan ini akan pemerintah mampu membackup-nya? Bapak-bapak, ibu-ibu peserta webinar, saya lanjutkan. Kita setelah mengetahui betapa dampak COVID ini terhadap perkembangan ekonomi, maka yang kita sasar adalah upaya bagaimana di saat nanti new normal itu terjadi. New normal artinya apa? Kita kalau membeli sesuatu sudah harus seminim mungkin terjadinya kontak antara penjual dan pembeli secara fisik. Ada contoh-contoh edukasi, duitnya itu nggak boleh diterima secara langsung, tapi melalui media lain. Contactless istilahnya itu. Ini harus kita pikirkan. Nanti bagaimana dampaknya bagi ekonomi. Kemudian yang kedua, yang semula kita pakai uang kertas umpamanya, maka kita sudah paperless lagi, pakai uang kartu lagi. Sudah pakai transfer, model m-banking, dan seterusnya. Ada model pembiayaan yang sifatnya model unpredictable basis. Semuanya ini adalah konsep new normal. Begitu juga UMKM di Indonesia. Karena mereka sudah terpuruk, mereka bangkit lagi dalam zaman new normal, maka ia dibutuhkan permodalan. Permodalan sudah dapat, apalagi yang dibutuhkan mereka, ia dibutuhkan pelatihan bisnis yang model new normal. Ia tidak boleh lagi berdiri di tepi jalan, tidak boleh lagi punya karyawan yang bergerombol. Ini semua membutuhkan pelatihan-pelatihan. Kemudian yang kedua, model bisnis dalam new normal harus inovasi produk dan pasar. Inovasi produk dan pasar itu apa? Segmen pasar yang semula ia sasar adalah kelas-kelas tertentu, karena dunianya sudah melalui dunia maya, virtual, maka kelas itu tidak relevan lagi. Kalau dulu orang makan di sebuah mall, di KFC umpamanya, di McD umpamanya, dia kelihatan gaya. Sekarang KFC, McD, dan yang lain-lain yang punya brand demikian, dia harus meninggalkan itu. Dengan cara apa? Menggunakan inovasi produk yang lain. Sebagai contoh, mungkin dia tidak boleh lagi menggoreng Kentucky, tetapi ia harus memproduksi Kentucky yang siap untuk digoreng di rumah masing-masing. Ini inovasi produk. Yang semula dia menyewa gerai di sebuah mall, dia harus sudah berpikir ulang. Kita tidak memerlukan gerai. Harus ada efisiensi dan juga sustainable. Bagaimana keberlanjutan itu. Jadi konsep-konsep ini bagaimana kita kemudian bisa memberikan peran dalam digital business, mendukung UMKM dan inovasi produk serta pasar. Kita lanjutkan berikutnya. Oke, Pak Ali, mungkin 5 menit lagi. Ya, oke, siap. Sekarang menuju terakhir, zakat dalam hal ini bagaimana? Kita tahu jumlah penduduk di Indonesia 256 juta lebih. Potensi zakat tadi disebutkan 233,84 triliun. Itu tahun 2019. Ini data kami ambil dari Basnas. Jumlah penduduk miskin sebanyak 24,57. Bagaimana potensi zakat terhadap orang-orang yang miskin ini supaya menjadi berdaya? Realisasinya tadi sudah dikatakan, kalau tadi Prof. Masdar tadi menyatakan sekian, kalau saya ini melihat ternyata hanya miliaran, 1, berapa persen dari potensi itu.
Yang menjadi masalah, potensi yang besar ini bagaimana bisa tergugah. Sekarang kita kaitkan dengan new normal. Zakat dengan new normal, bagaimana arah sekarang? Tadi judul webinarnya adalah zakat from home. Bagaimana zakat itu dari rumah? Selama ini pengelola-pengelola zakat, Basnas, LAS maupun yang lain, lembaga-lembaga ini sebenarnya sudah menggunakan from home sudah. Dengan membuka website, membuka virtual account sudah. Tapi bagaimana? Apakah dia bisa merangsek sesuai dengan apa yang diniatkan semula supaya orang lebih mempermudah menyetorkan zakat? Kita lihat faktanya tidak demikian. Karena zakat itu masih ada unsur show of civis, menunjukkan maksud saya menunjukkan ini loh saya mengeluarkan zakat banyak. Apakah dibolehkan itu? Boleh. Bagaimana mengelola potensi psikis ini, show of force ini kepada orang lain? Saya teringat begini, kasus ya, ada sebuah di Ponorogo itu ada sebuah jual beli mobil, tapi dia menggunakan media online, secara video, audio, visual itu dari jam ke jam dia selalu mengupdate apa yang terjadi. Luar biasa, tempatnya jauh di Ponorogo, tapi pembelinya dari seluruh wilayah. Karena apa? Dia menggunakan dengan cara menarik. Coba kalau kita lihat website dari Basnas umpamanya, website dari las-las itu, selama ini websitenya jarang diupdate. Pola-polanya masih lama, masih one way communication. Kenapa tidak interaksi? Oh, hari ini, taruhlah umpama, hari ini yang bayar zakat si A, si B, si C, berapa nominalnya. Bahkan kalau perlu ditunjukkan, untuk apa Pak zakat ini kami peruntukkan, mohon Bapak memberikan informasi. Interaktif. Akhirnya apa? Ada trust, kepercayaan, dan ketertarikan. Oh, zakat saya ternyata untuk sana. Untuk sana tidak itu saja, tapi juga langsung selalu diupdate hasilnya, dimonitoring. Bagaimana orang yang telah diberi zakat itu kesehariannya. Setelah diberi zakat itu bagaimana hasilnya kesehariannya. Adakah itu peningkatan yang signifikan? Sehingga orang akan menjadi tertarik untuk zakat from home. Nggak perlu lagi datang ke kantor karena masalahnya sudah selesai. Apa itu dapat diketahui dengan virtual. Jadi kita berharap zakat from home ini adalah merupakan sesuatu yang sudah lama, tapi kita harus memberikan updating yang lebih baru. Dengan cara apa? Tidak sekedar kata-kata, tidak sekedar angka-angka, tapi juga video interaktif. Bahkan kalau perlu streaming, setiap hari melakukan streaming update itu. Insya Allah nanti akan memberikan dampak yang luar biasa, ketertarikan yang luar biasa kepada para muzaki. Jangan salahkan mereka kalau mereka kemudian memberikan kepada tetangga kanan kirinya secara mandiri. Jangan salahkan mereka. Tapi kita harus introspeksi para pengelola zakat itu. Kita harus terjun ke bawah, mensupport yang ke bawah dengan cara apa? Apa kesenangan mereka dalam rangka untuk mengeluarkan zakat itu secara fisikal. Saya kira sementara itu kemudian kita bisa melalui diskusi ini, kita bisa memberikan pencerahan secara langsung dari narasumber yang lain dan kita bisa interaktif melalui forum tanya jawab yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi